Oke, gua share screen dulu mungkin. Um, oke, gue profiling dulu lah ya buat data diri dulu. Ini belum coaching session juga kok. Iya, Ini cuma coach. gue isi doang data diri. Oke, pertama nama. Iya. Namaku Johan. Oh, sama ya. Oke. MMR sekarang 2100. 100. MMR peaknya berapa paling tingginya? Kapan hari itu yang apa? Yang sebelum apa? Calibrating baru Heeh. itu 2,9. Oh, Habis oke. gitu reset jadi 2,1. Oh, oke. 2,9 ya. Hmm, Role-mu main mid ya? mid. Oke. Signature hero yang mau hmm, kamu obrolin mungkin di session ini? Kalau signature hero sih kalau mid Kunka. Kunka ya? Kebetulan gue juga Iya, main Kunka mid. enak soalnya. Iya. Farmnya cepet juga. Ada hero lain yang mau biar gue bisa bahas spesifik tentang hero ini gitu. Kunka, Mankeking, Oke. terus apa lagi ya? Ember, Mbak. Oke. udah itu aja sih. Invoker sempat cuman nggak bisa. Oh, Invoker ya. Di patch kemarin sih Invoker menurut gue kurang meta ya. Makanya banyak kalahnya. Sorry sorry coach, apa? Oh, di patch sebelum ini Oh, Invoker kayak kurang meta gitu menurut gue. Jadi ya, mungkin kalau misalnya lu banyak kalah normal gue bilang. hmm. Oke. Jadi Kan waktu itu nyoba itu sih coach, apa? Invoker Quest Wax. oke. Kan Gue enak banget pilihnya. ya sih. Gue mulai ya sekarang ya jadi 536. Boleh. Oke, kesulitan lu naik nge-climb apa sekarang? Itu apa? Nggak bisa farming yang efektif gitu loh. Jadi kayak mesti ketinggalan. Padahal udah ngerasa, oh menang last ngedinai terus musuhnya itu bisa ke zoning. Tapi entah kenapa pas mid game, itu musuhnya kaya banget dan aku kayak ketinggalan gitu loh itemnya. Ada hero spesifik yang lu mau kayak kasih tahu di masa lalu yang ini atau in general aja itu? Itu in general aja sih. Oh, oke. Pas itu, oh pernah sih waktu pakai Queen of Pain lawan Storm Spirit Ya. apa ya waktu itu lawan Storm Spirit. Pokoknya apa bener-bener kalah di mid sampai elite-nya itu. Padahal early-nya itu kayak Storm-nya udah gak bisa ngapa-ngapain di lane gitu. Oh, oke. Nanti gue bakal jelasin di sana. Oke. Terus Oke. hmm, untuk session kali ini lu mau lu udah siapin replay belum? Tadi kan kita ada nge-chat gitu Oh, di. udah coach. Ini replay Pugna. Di Oke. sini lawan Ark Warden mid dan bener-bener kalah. Oh, oke. Bentar. Ada kesulitan lain nggak lu pas buat nge-climb gitu? Itu sama gak tahu kapan harus ngegeng, terus warding mid yang bener. Kadang-kadang supportnya datang aku nggak tahu, supportnya musuh datang aku nggak tahu gitu. Oh, oke. When to gang sama when to ward as a mid laner. Hmm, Oke, itu ya. Gua send di Discord. terus ada lagi sih coach. Oh, ada yang lain ya? Ya, apa? Sebutin Eh, aja semuanya. itu apa? Kalau kalah hero match up di mid itu kayak bener-bener nggak tahu harus apa gitu loh. Jadi kayak diem aja di mid gitu. Kadang-kadang sering sih. Oh, misalnya ada contoh kasus gak? Kayak misalnya lu lagi nge-push wave-nya, terus lu nggak tahu harus ngapain gitu. Kayak gitu ya? Enggak, kayak bener-bener hero-nya kalah gitu loh. Misalkan aku waktu itu kan main pas main Invoker, kan Invoker Quaswag. Lawannya itu DK. Invoker Quaswag kan gak ada
habis damage toh. Iya, nggak ada damage-nya. Nah itu waktu nyicili DK-nya tenang aja gitu. Oh, Kan oke jadi oke. bingung harus ngapain di lane dan DK-nya ya free farm. Oke. Pertama, gue mau jelasin dulu ekspektasi gue di sesi pertama. Lu ada 3 sesi kan ya? Iya. Oke. Ekspektasi gue di sesi pertama ini gue harap lu mengerti kalau misalnya lu pick hero nih misalnya. Lu tahu nih hero lu kuat di mana, lemah di mana. Oke. Nah, dan lu juga mengerti kayak lu untuk 5 menit di game itu lu mau ngapain gitu. Oke. Iya. Nah, mungkin lu bisa kasih gue replaynya. Match Yang ID. Pukna. Iya. Tarbuj. Kalau buat farming efektif, Itu. gue harus lihat game lu dulu sih, kayak gimana caranya lu ketinggalan gitu. Gimana lu bisa ketinggalan. Maksudnya gimana? Gue harus lihat beberapa replay game lu dulu, biar gue bisa kayak komentarin gimana, kayak kok lu bisa ketinggalan, terus gimana cara biar bisa dipercepat farming lu. Oke. Gitu. Kalau enggak, nanti gue bakal ngasih tahu informasi yang lu udah bakal tahu. Jadi kayak nggak berguna gitu loh nanti. Berarti apa? Kayak harus kayak bakal tak kasih replay agak banyak gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya 1-2 game, kayak 1 game Pukna, 1 game Kunka, 1 game apapun gitu. Kunka sebentar. Kapan terakhir kali? Oh ini terakhir kali main Kunka. Menang sih tapi. Oh ya udah nggak usah itu, kalau udah menang nggak ada yang perlu gue komen lagi. Mungkin bisa dibikin lebih maksimal, tapi kalau udah menang ya kenapa harus gue omongin gitu. Iya, kalau Kunka terakhir itu main offlane sih. Soalnya temen-temen ada yang mau main Oh, mid akhirnya ngepick Kunka tapi di offlane. oke. Jarang main Kunka Lu juga sih. lagi lihat layar gue nggak tapi? Layar bentar. Oke. Full screen. Oke, coach. Udah, Oke coach. udah. Udah. Lu sebagai Pukna di sini, lawannya Aquaden, oke? Ya. Kayak gini. Di mid lane ini, ekspektasi lu apa di mid lane ini? Lu pengen ngapain? Bisa ngezoning Argwardennya biar nggak bisa lasit. Kan Pukna kuat banget tuh ngarasnya. Oke. Mungkin akan itu bagus. Mungkin bisa gue tambahin dikit ya. Kayak lu punya Nether Blast yang bisa nge-pressure tower. Oke. Ini juga mungkin lu tahu. Nah, jadi idealnya lu pengen dapet farm dan secepat mungkin bisa dapetin tower mid ini. Oke. Iya. Nah, caranya kayak gimana? Nah, pertama nggak mungkin dong lu level 1 terus lu kayak langsung nge-push lane-nya, terus lu langsung QQ-in towernya, abisin mana lu doang kan. Lu butuh apa hal yang lu butuhin di sini? Pertama lu butuh Mana botol. Regen? Iya bener kan? Iya. Botol, clarity, item-item mana lu lah, ya kan? Terus lu juga nggak mau kalau misalnya lu mati sama Aquarden. Iya. Soalnya Aquarden ini di sini ada chance, ada kayak gimana ngomongnya? Ada cara lah buat ngebunuh lu. Gampang banget. Kalau misalnya lu level 6, lu level 6 dia level 6, dia bisa ngebunuh lu. Oke. Nah, jadi kayak lu harus tahu juga kayak lu nggak se-free itu main mid di sini. Gue pengen lihat dulu sih ini. Untuk warding ya bagus. Nah, terus warding itu aku agak bingung, coach. Soalnya apa namanya? Aku kalau main mid itu mesti masangnya di situ. Di sini ya. Iya. Dan apa kayak ada kayak wording tertentu kayak misalnya kapan harus dibawa atau emang di situ emang udah bagus atau gimana? Gini. Pasang ward di sini juga bagus nih, ideal.
Tapi ada apa ya? Ada chance buat musuhnya ngediward yang di sini nih. Sorry. Yang di sini. Pakai cara Oh, yang dia lari ke sini loh, tau kan? oh tahu yang apa? Nanti towernya yang hit itu. Iya, iya, iya. Nah, menurut gua karena Pukna movement speednya cepat, Hmm. lu bisa langsung lari kayak gini kan. Lu bisa langsung lari ke sini, ke sini. Itu kayak lebih Oh, dulu dari Aquaden, soalnya Aquaden movement speednya lama. Dan lu iya, juga tahu kan, mid lu Aquaden musuhnya. iya. Jadi menurut gua ward di sini kalau misalnya lu langsung lari dari base kayak gini, Hmm. Hmm. itu gak bakal ke di ward. Chance-nya kecil banget. Makanya gue bilang ini Oh, wardnya bagus. Meskipun oh. Aquadennya juga lari dari sini ke mid, Hmm. pasang di sini, dia nggak bakal lebih cepat dari lu. Oh, Eh, ketahuan dulu gitu ya. nah ya, tuh. Nah jadi lu ada ward di sini dia nggak bakal tahu gitu. Hmm. Melainkan di sini, menurut gua fungsi ward di sini sama di sini kurang lebih sama aja. Hmm. Sama-sama buat ngeliat high ground, sama-sama ngeliat buat rune. Sama Hmm. mungkin kalau misalnya musuhnya geng. Ya. Nah, yang jadi pembeda adalah kalau lu tahu movement speed lu sama movement speed musuh dengan jelas, Hmm. mungkin lu bakal consider buat pasang di sini sama di sini sih. Kayak kalau movement speed lu lebih lama, lu bakal consider buat pasang di sini gitu. Tapi lu ngumpet Hmm. di sini gitu pasangnya. Oh, di fog-fog gitu ya. Iya. Um, Clear gak maksud gue di sini? Iya, clear, clear. Ini mungkin hal yang minor doang sih menurut gue. Kayak lu mau pasang di sini juga gak masalah banget. Cuma menurut gue ini bagus banget pasang di sini. Hmm. Tapi emang early warding itu perlu ya? Maksudnya kayak game mulai langsung pasang ward di tengah gitu. Emang Um, perlu banget. Begini, kayak dengan ward ini, lu dapat Hmm. apa aja? Lu dapat Dapat vision high ground. vision high ground pertama. Ya, Kedua rune, ya kan? Ketiga, ya. mungkin kalau position 5-nya mau geng, lu bisa Hmm. lihat, ya kan? Nah, Ya. nggak hanya itu, kalau misalnya buat early game kayak gini, apalagi movement speed lu cepet, Hmm. kalau lu pasang ward duluan, lu bisa lihat Hmm. musuhnya kalau misalnya musuhnya juga langsung lari kayak gini ke mid buat pasang ward. Iya, iya. Itu salah satunya sih. Jadi menurut gua, dengan lu ada high ground ini, buat 4 menit pertama, itu ngebantu lu banget sih ngelane. Lu bisa narik creep, Oh, ngagro itu ya. ya ngagro gitu. Oke, oke. Um, Mindset gue gini nih, meskipun misalnya lu ngagro nih, ya kan, Hmm. terus lu ketahuan nih ada ward di sini nih, ya kan, Hmm. mindset gue kayak ya udah nggak apa-apa, kalau kayak gitu jadi ward gue bisa punish dia, ngerti gak? Asal creep musuh nggak di sini nih, dia dapat Hmm. deny ini gratis, gue bakal Hmm. bisa punish dia kalau dia pukul observer ward gue, atau enggak gue deny observer ward gue, ngerti gak? Oh, soalnya musuhnya kalau mau nge-ward mesti maju ya. Iya gitu. Oh, oke, oke. Untuk starting item, gue mau komenin sedikit kenapa item lu begini ya. Tiap game belinya gitu. Oh gitu. Heeh. Ada alasan tertentu nggak kenapa lu beli kayak gini selain tiap game lu belinya kayak gini? Ransum Tenggo, terus ranting 2 emang buat Tenggonya, terus healing staff buat sustain, terus itu apa? Minggu buat kan butuh mana. Oke, oke. Terus yang apa? Circlet itu nanti di-up ke nul talisman. Gitu sih. Hmm, Begini. Gue nggak masalah di sini selain di manga sama salve-nya. Oke. Hmm. Soalnya begini gue jelasin. Starting item lu butuh status. Oke. Biar Ya. bisa wasit lebih gede dari dia. Dia 59 gara-gara dia ada 2 circlet sama satu agi. Iya. Lu cuma 51. Lu bakal Ah, sedikit kesusahan buat ngefarm. hmm. Oke. Nah, Hmm. um, di sini gue lebih saranin ini 2 gold nih yang manga sama salve lu ubah Hmm. jadi circlet atau enggak satu mental nih, mental ini. Oh, Gini, berarti berarti healing self maksudnya awal game langsung beli healing self itu enggak?
rekomen ya coach ya? Kalau lu di mid, gue nggak rekomen. Kalau buat tango Hmm, doang, hmm, mungkin kalau lu nggak dikasih sama support lu, nggak hmm, apa-apa beli tango. hmm. Nah, gini, udah cukup clear belum maksud gue yang kenapa lu nggak perlu mangga sama salve di mid? Clear clear, biar bisa lasitnya lebih gampang. Oke, nah, nggak cuma itu, gini, dengan lu punya item lain nih, ya kan, damage lu bakal lebih Hmm, gede itu pertama. Kedua, hmm, lu kan punya kurir sendiri nih, ya kan. iya. Lu bisa aja kayak abis lasit 1-2 creep, lu langsung bawain tango, kalau nggak bawain salve. Soalnya Oh, lu kan HP lu nggak mungkin dong dari 100% langsung jadi 20% dari satu wave, ya kan. iya, iya, Mungkin bisa tapi chance-nya kecil lah, ya kan. iya. Nah, karena lu ada kurir, jadi itu lebih kayak ya udahlah 100 goldnya nanti gue buat antar salve-nya aja lah daripada gue punya 100 gold yang gak guna di sini buat 1-2 menit ke depan baru gue pakai gitu. Hmm, Oke? Okay? jadi waktu habis apa lasit-lasit dapat gold baru dibeliin salve-nya Nah, ya. gitu. Oh, Um, ini gak cuma berlaku di game ini doang ya. Maksud hmm, gue ini in general, as a mid player, hmm, lu pengen punya mindset kayak gitu. iya, iya. Oke. Okay. Oke. Berarti emang butuh status banget ya di early itu. Menurut gue sih ya sih. Soalnya lu nggak mau damage lu lebih kecil dari musuhnya. Iya Idealnya, sih. idealnya. Biar lebih bisa Oke. gampang ngelasit. Oke. Okay. Di sini, Oh, terus kalau hmm? itu aku mau tanya coach, kalau misalkan kita tenggonya dikasih, nah itu nanti starting item kita apa? Apakah circlet Ah, 2 gini. terus gitu? Idealnya gua sebagai mid, misalnya gue main Pukna ya. Gue Hmm, dikasih tahu. Gue pengen punya ini satu, mental, mental, circlet 2, circlet 2. iya, yeah. Oke. Satu branch, sama satu verifier. Semuanya punya Very fungsi tersendiri. Mau gue jelasin lebih detail atau buat boleh coach. oke, okay, Boleh, gini. boleh. Oke, okay, gini. Anggap aja dia lah. Itemnya mirip kan kayak gini, cuma bedanya ini mental kan. Sleeper agility kan. Iya, cuma bedanya Iya, sleepernya iya. ganti jadi mental. Iya. Nah, circlet sama mental pertama ini Hmm, fungsinya itu buat jadi no talisman. Oke, hmm, okay? Circlet kedua hmm, ini fungsinya buat kayak gini. Kalau misalnya gue banyak nge-trade sama musuhnya, hmm. lebih baik gue bikin bracer dong, ya kan? Daripada satu no talisman lagi. Iya. Kalau misalnya gue banyak push tower doang, gue butuh sustain biar nggak kena burst. Gue butuh bracer kan itu. Kalau Iya, misalnya iya. gue gak diganggu sama musuhnya, gue mendingan bikin no talisman atau enggak Hmm. gue langsung bikin botol aja. Oh, Jadi circletnya tuh dianggurin aja, didiamin aja. Lu nggak perlu upgrade apapun, cuma buat 2 status doang, 2 all ber- attribute maksud gue. berarti kalau ada null talisman sama bracer gitu nggak apa-apa? Gue nggak masalah kalau misalnya lu banyak diharas atau nggak lu banyak Hmm, nge-trade sama musuhnya. hmm. Kalau lu nggak banyak nge-trade sama lu ngerti maksudnya nge-trade gak di sini? Kayak Aduh hit kan? ya adu hit. Nah, Oh, kalau lu nggak banyak adu hit, lu pengen ke hutan terus, ngapain lu bikin bracernya gitu maksudnya. oh, oke, Oke. Sama oke. verifier itu buat ya jaga-jaga aja, mana tahu lu kena burst, lu bisa pakai verifiernya buat nge-turn atau enggak selamatin diri lu sendiri dari satu kill, satu death maksud gua. Paham, paham, paham. Oke, lanjut. um, gua fast forward dikit. Oke, in general lu sebagai mid player lu pengen, lu mau range creep lu nggak di-deny sama musuhnya. Iya. Oke, jadi kayak gue bakal consider buat pakai Q gue sih buat dapetin range creep ini. Hmm, Soalnya gini, dengan lu range creep yang nggak ke-deny, iya, di sini lu bakal level 2 kan. iya. um, gue nggak tahu lu tahu atau enggak, tapi ini buat informasi menarik aja. First wave itu kalau nggak di-deny lu langsung level 2. Oke. Oh, empat-empatnya nggak Iya, di-deny. iya, part-part yang nggak di-deny lu langsung level 2. Oke. Oke, oke. Nah, di sini ya yang kayak gue bilang, gue bakal consider buat nge-Q creep ini nih.
Alasannya gara-gara yang tadi yang level 2 itu. Nah, gue harusnya lihat player perspektif lu ya. Jadi di sini creepnya kena deny kan. Iya. Gue bakal kasih skema di mana kalau misalnya lu level 2 di sini, lu bisa decrypt, pakai skill 2 ke dia. Terus lu cancel dia buat dapetin satu creep ini. Misalnya kalau misalnya dia dapat gitu. Kan dia disarm ya, bisa Iya, nge-bow iya. ya. Iya gitu. Pokoknya range creep itu harus di secure dan range creep kita itu kayak kita harus berusaha deny gitu ya. Iya, itu situasi idealnya. Lu pengen range creep lu sendiri kena deny, lu pengen range creep musuh, lu yang dapat gold sama EXP. Yang paling penting tuh EXP-nya. Kalau goldnya tuh kayak lu dapet ya bagus, kalau nggak dapet ya udah gitu. XP-nya tapi menurut gua harus banget lu dapetin. Soalnya gede banget XP-nya. Sama di patch sekarang belum ada yang ngomongin tentang XP-XP-an gitu sih. Oke. Cuman hero kill aja Iya, yang hero ganti kill. kalau nggak salah. Iya. Cukup clear maksud gue di sini. Clear. Oke. Gua fast forward dulu. Dan mungkin kalau misalnya lu deny satu creep lu, dia nggak bakal level 2 juga di sini. Di next creep ini. Yang nah. Oke. Gini coach, aku mau tanya apa? Mending kita itu adu hit atau emang bener-bener ngedinain creep kita terus gitu? Kan kadang kita adu hit, terus creepnya kita malah ke-kill creepnya musuh gitu. Tergantung hero lu ya. Jadi kalau di matchup kayak gini, bentar. Misalnya sekarang nih, gue pengen hit dia banyak. Gue pengen hit dia banget nih. Gue nggak mau kayak bolak-balik di tempat lu ini. Gue pengen berada di sini nih. Kayak sekarang, gue pengen berada di sini nih, secepatnya. Gue pengen pukul-pukulin dia terus. Meskipun ada tower, gue pukul-pukulin dia terus. Asal gue nggak kena hit towernya. Mungkin kayak mungkin ini sedikit susah kalau misalnya lo mau pukul-pukulin dia under tower yang nggak kena aggro sama tower. Tapi lo coba berpikir kayak gini aja deh, yang simpelnya. Kalau lo di luar, kenapa nggak ada range tower ya? Oke, kalau lu di luar range segini kira-kira 200 range atau 100 range, lu pukulin dia, tower jarang bakal ngagro lu. Lu pukul hero-nya maksudnya. Lu pukul hero-nya di sekitar sini. Oke. Tower bakal langsung ngagro lu. Itu kalau misalnya lu pukul dia di sekitar dalam sini nih. Dalam sini. Kalau lu masih di luar sini, jarang tower bakal langsung pukul lu kalau misalnya masih ada creep di depan lu. Itu buat itu biar simple aja sih menurut gua, biar lu nggak terlalu pikirin gitu, overthink masalah kayak gitu. Tips kecil doang itu. Iya. Berguna itu. Oke, gini. Di sini lu harus langsung kayak prioritasin. Bukan. Di sini. Oke. Lu harus langsung prioritasin. Gue pengen dapet deny creep ini. Oke. Kayak dengan satu deny ini, mungkin dia nggak bakal langsung level 3, terus gue bisa pressure dia pas gue level 3. Nah gitu. Kayak menurut gue mindset lu harus kayak gitu. Kalau misalnya, soalnya gini, buat level 1, 2, 3, range creep tuh penting banget. Buat level 4, 5, 6 ke atas itu kayak menurut gue whatever gitu. Kayak kalau nggak dapet XP-nya nggak apa-apa, tapi lebih bagus lu dapet XP-nya gitu. Maksud gue. Tapi paling krusial tuh level 1, 2, 3 menurut gue. Emang harus bener-bener di-secure gitu. Iya, tapi kalau misalnya emang lu misalnya nih gini, contoh kasus. Lu pengen deny range creep lu, tapi lu kena harass banyak banget damage-nya. Iya. Itu kan nggak ideal buat lu dong. Iya. Nah,
daripada HP lu berkurang 200 atau 300 buat satu range skip doang, mendingan lu kasih dia aja, nggak apa. Cuman ya itu maksud gua, daripada lu kurang 300 HP, mendingan lu kasih dia range skipnya gitu. Lu terima apa yang lu dapat aja di lane ini gitu. Kalau misalnya emang lu udah kalah. Oh, kalau udah kalah gitu emang kayak harus ya bener-bener di lane terus gitu. Tergantung nih. Kayak tadi yang lu bilang yang Invoker lawan DK, Iya. lu kan level 6-nya pasti kalah tuh kan ya. Lu sebagai Invoker, DK bakal push tower lu doang, ya kan? Iya. Lu punya beberapa opsi tuh di sana. Beberapa opsi itu maksud gua kayak lu bisa nge-gank lane lain, lu menangin lane lain, terus biarin DK ya push mid. Iya. Itu hal yang menurut gua yang gua bakal lakukan sebagai Invoker mid. Atau lu bakal ngedelay pushnya DK. Abis itu lu berharap temen lu rotate ke lu dan bunuh DK-nya. Soalnya Invoker tuh nggak mungkin ngutan kan. Invoker hero-nya susah banget ngutan. Lama. Jadi ya opsi lu tuh cuma 2 doang gitu. Kalau menangin lane lain emang berarti benar-benar midnya udah dilepas gitu aja. Enggak kayak gitu dong. Jadi misalnya di sini Invoker lu, ya kan? Sini lu Invoker level 7, terus DK-nya level 8 gitu misalnya. Lu lihat nih, kayak anjir, kalau gua ke atas, gua bisa nge-kill nih 2 orang nih, ya kan? Nah, lu langsung aja lari ke atas, coba nge-kill, jangan terlalu lama stay di atas. Nah, abis lu dapet killnya atau enggak lu gagal killnya, lu lihat mid lu ke push nih, nah lu langsung balik aja TP ke mid gitu. Atau enggak, lu TP ke atas, abis dapet kill atau gagal dapet kill, lu langsung lari ke mid lagi gitu buat ambil XP-nya. Jangan seolah-olah lu main kayak ya udahlah, gue kalah lane, gue nggak bisa ambil apa-apa lagi di lane ini gitu. Seminimal mungkin kalau misalnya cuma DK doang yang di sini, DK doang yang di mid, lu pasti bisa dapat XP creep-nya menurut gue. Iya. Oke, gue harap itu clear. Terus kalau itu tadi Gus, apa nyambung sama apa yang nge-gank kan nggak boleh terlalu lama. Nah itu kalau misalkan kan kadang kita nge-gank terus ketahuan wardnya lawan. Nah lawannya kan pasti mundur kan. Nah itu kita nungguin di jungle-nya kak, di fog-fognya gitu apa langsung balik aja? Kalau misalnya emang udah ketahuan, ya buat apa lu nge-gank atas lagi? Nge-gank di sini misalnya ada observer di sini, terus lu ketahuan kan, jadi pas lu lagi jalan gitu. Kalau misalnya dia emang ngumpet ya udah balik aja ke mid lagi. Ngapain lu peduliin lagi ke atas gitu? Oh berarti kalau kita jalan mereka langsung mundur itu berarti oh ada itu langsung mundur aja ya? Jangan kayak gitu juga sih mindsetnya. Mungkin dia mundur gara-gara creepnya lagi maju mungkin, atau enggak mungkin dia mundur gara-gara dia lagi nge-pull atau lagi nggak ada hal yang bisa dia lakukan di situ. Soalnya kayak lu mungkin dari sini lu jalan kayak gini, lu tunggu aja nih 5 sampai 10 detik di sini mungkin. Kayak lihat respons musuhnya ngapain. Kayak kalau emang beneran gak muncul, ya udah baru lu diantara TP balik ke lane atau enggak jalan balik ke lane, tergantung creepnya lagi berada di mana. Ya kalau creepnya lagi under tower, ya otomatis lu mau TP dong, lu mau dapetin XP-nya, kan? Iya. Kalau masih mukul-mukul kayak gini, terus lagi lu lihat kayak lagi ke arah lu, ya otomatis lu bisa jalan dong, ya kan? Iya. Oke. Dan mungkin kalau misalnya ada chance kayak gitu lagi, lu tahu di sini ada observer, lu bisa ngedodge observer itu, kayak lu bisa lewat sini gitu, atau lu bisa lewat sini gitu. Muter gitu. Iya, kalau enggak ya, so be it, lu geng lane lain, geng bawah, gitu. Oke. Paham. Oke. Intinya di lane ini tuh lu pengen level lu ahead satu level. Kayak pas lu level 6, dia nggak boleh level 6 nih. Oke. Kayak kalau dia level 6, lu mungkin
sedikit susah nanti push towernya. Iya. Nah, caranya gimana? Caranya yang kayak gitu, lu secure range creep lu fokus buat deny range creep lu sendiri. Mungkin itu sih yang bisa gue kayak ngomong berulang-ulang kali, gue harap itu nyantol di mindset lu sekarang. Bentar, coach. Ulangi, coach. Lagi, coach. Oh, Ulangi. gini. Jadi, di lane ini, di lane Oh. Pugna lawan Aquaden ini, lu Iya. lu bisa level 6 duluan dulu, baru dia level 6. Kayak, jelang, kayak, range waktunya tuh rada lama. Kayak, Iya. satu wave, kalau nggak setengah wave gitu, baru dia level 6. Nah, Iya. caranya gimana? Cara biar lu dapet objektif itu. Caranya itu, lu secure range creep yang ini, yang bakal datang setiap 30 detik ini, dan lu nge-deny range creep yang ini. Oke. Oh. Dan kalau Kayak bisa milih creepnya juga, cuman yang paling gua garis bawahin tuh yang range creep di sini. Soalnya XP-nya gede banget. oke. Nah, Itu berarti kayak nge-delay XP-nya dia. Ya? iya. Kayak kalau misalnya sama-sama level 6, yang rugi siapa? Menurut gue yang rugi lu sebagai Pugna. Soalnya lu sedikit kesusahan push tower ini. Iya. Oke, gue harap itu cukup clear. Oke. Clear. Mungkin gue bakal garis bawahin kayak di 10 menit pertama, 15 menit pertama doang sih di match ini. Kalau buat selanjutnya, gue rasa lu udah tahu deh kayak kerjaan Pugna ngapain. Kayak kalau nggak nge-farm ya dapetin tower gitu. Kalau nggak Iya, ya tapi di game ini emang bener-bener ke atas mau nge-push di dev, terus emang nggak bisa majuin gitu. oh oke. Gue coba lihat dulu ya. Gitu. Terus Ark-Warden-nya kan TP-TP gitu. Oh gini. Gue mau ulangin hal yang gue baru ngomongin, tapi menurut gue ini sekarang jadi penting. Oh. Ini 2 nganggur di item lu sekarang. Iya. Dari detik 0. Iya. Dan itu kayak 1/10 dari net worth lu, atau berapa gitu dari net worth lu. Intinya 200 gold ini jadi nggak guna deh. Mendingan lu punya 3 branch lagi daripada lu punya ini 2 barang nganggur. Ya itu sih. Iya sih. Betul. Lu juga bisa beli ini kapan aja, duit lu masih ada 400 kan di sini. Iya. Oke. Gue lihat banyak range creep lu yang kena deny gara-gara lu Q range creep lu sendiri. Range creep musuh. Jadi itu hal yang harus lu note juga. Range script ya. Iya. Soalnya menurut gue lane ini kalau misalnya dia udah level 11, lu level 11, lu bakal kalah banget sih. Selain lu ada teman-teman lu, gue rasa lu bakal kalah banget sih. Waktu game ini kalau nggak salah waktu Ark-Warden-nya level 6 apa kayak susah banget gitu loh, kayak di skill 1 terus spam skill 3-nya gitu. Iya, makanya lu tahu kan skill satunya Aquaden kalau misalnya lu dekat sama unit gitu. Kan nggak ada efeknya. Iya. Iya. Memang kalau gini tuh Pugna kayak harus memang bener-bener nge-push lane-nya gitu. Menurut gua buat early game pas level 7 lu benar-benar nge-spike kan di sana. Iya. Q lu sakit banget, lu udah punya botol idealnya. Terus lu punya clarity sama sepatu. Nah, di level 7 ini idealnya lu pengen dapetin tower secepat mungkin. Entah itu mid tower, top tower, bottom tower. Dan abis itu lu kayak ngambil daerah kekuasaan mereka aja gitu. Kayak lu main di sekitar sini jadinya nanti. Gitu. Lu bikin musuhnya biar tempat farmnya semakin kecil. Lu bayangin kalau misalnya lu dapetin top tower sama bottom tower. Lu bisa bikin farm musuh cuma segini doang. Di daerah situ doang. Kira-kira begitu sih objektif lu sebagai main Pugna di early game. Emang bener-bener nge-push biar bikin space gitu. Iya. Iya. Nah, di sini nih. Kayak oh iya, sorry. Di sini
Objektif lu tuh udah bukan kayak jangan kasih aku dan yang nge-farm gitu. Objektif lu tuh gue dapetin tower ini dah paling cepet gitu, secepatnya. Dengan lu dapet tower ini, mungkin aku dan ini bakal nge-farm lebih banyak sekarang. Oke. Iya. Tapi kalau misalnya lu udah dapet top tower, lu bisa gampang nebak tempat farming Aquaden tuh di mana. Soalnya ya dia benar-benar kekunci di sekitar sini doang nih farmingnya nih. Kalau lu udah dapet nih 2 tower nih. Mid sama atas maksud gua. Oh, Dia jadi benar-benar kayak cuma ya di sekitar sini doang mainnya. Dan berarti yang apa jungle atas yang dekatnya top tower musuh itu kita bisa pakai gitu ya, bisa ini ya, di ini. kill. Gini, gue nggak tahu lu udah tahu atau belum atau kayak gimana. Tapi gini, dengan lu dapetin tower ini, misalnya lu ada perang di sini nih, ya kan? Musuhnya bakal lebih susah datengin lu ke sini. Kalau misalnya top towernya hancur, daripada kayak misalnya dia udah nggak ada top tower lagi, lu perang di sini, musuh itu tempat TP di mana? Cuma di sini doang, sampai di sini. Iya. Dia bakal lebih lama nyampe ke temen dia yang kena geng gitu, maksud gua. Kalau misalnya gengnya tuh di daerah sini. Nah makanya gue bilang di sini tuh jadi wilayah kekuasaan lu. Dan kalau Musuh misalnya farming kayak rawan gitu ya, musuhnya iya, farming iya. kayak takut-takut gitu. Iya. Dan mungkin lu udah implementasiin ini juga di game-game lu, tapi lu secara nggak sadar gitu lu implementasiinnya. Iya, jadi kayak nge-push terus habis itu ya emang udah bener-bener dianggurin, ditinggal ya. Iya. Farmnya ya di jungle-jungle kita biasanya gitu. Gue pengennya kayak lu melakukan hal ini dan lu tahu hal ini tuh bagus buat lu karena kenapa gitu, alasannya apa gitu. Dan ya mungkin ini lu harusnya push tower secepat mungkin, habis itu langsung lari ke atas, atau enggak ini juga bisa sih kayak oke lu nggak bisa dapetin mid tower nih sekarang, mungkin lu bisa kayak ngelihat kayak gini kayak oh atas nih gue lihat lagi malam Night Stalker gue level 5 dia terus ambil Hunter in the Night kan, otomatis dia kuat dong. Kayak meskipun CK-nya level 6 bakal lebih kuat Night Stalker-nya gitu. Terus potion 5 dia juga Necro lemah banget dah pokoknya kalau misalnya nggak ada level, ya kan. Lu bisa kayak ya udahlah gue tinggal mid gue aja, terus gue langsung lari ke atas aja main sama Night Stalker gue nih, dapetin top tower. Nah kalau misalnya top tower dapet, Night Stalker-nya nganggur dong ya kan, cuma kayak main-main di sekitar sini doang nih, di sekitar sini. Nah otomatis secara nggak langsung gue rasa dia bakal lebih agresif lagi mainnya, apalagi kalau misalnya lagi malam kan, dia bakal bantuin mid lu. Menurut gue sih kayak gitu, dia bisa bantuin mid lu buat dapetin tower gitu. Itu opsi-opsi yang bisa lo lakukan sih di game ini, biar gamenya nggak fucked up banget gitu. Sebentar coach, aku mau tanya apa kalau kita main mid lane in general lah semua hero, kecuali hero-hero yang emang butuh farm kayak mid lane Medusa gitu kan emang butuh farm. Kalau Kunkka kan bisa ngegeng kan. Iya. Nah itu prioritasnya kita ambil safe lane musuhnya dulu ya. Kalau lu main di Radiant, gue lebih suka kalau misalnya musuh midnya lemah, gue lebih suka ambil mid tower dulu sih. Soalnya menurut gue tower tier 1 yang paling penting itu mid tower pertama, kedua tower ini, baru ketiga tower yang ini. Bahkan gue bisa bilang tower yang ini kalau hancur lebih berguna daripada tower ini hancur. T1 bawah, offlane. Jadi ya gitu sih. Kalau misalnya menurut gue mid towernya nggak bisa gue hancurin sendiri, ya udah gue bantuin top gue gitu. Tapi kalau gue juga kayak mikirin top gue kena bantai gak ya gitu. Ya
Kalau top gue level 3 terus musuhnya level 6 ya gimana caranya gue geng atas gitu. Mungkin kayak gitu sih. Kayak kalau misalnya lane-lane lain lu kalah, menurut gue ngebantuin tuh bagus. Tapi kalau kayak misalnya dia Slug level 6 terus Lifestock level 3, lu kan susah dong ngebunuh dia. Ya nggak? Apalagi ada support di sekitar sini. Mendingan lu naikin network lu dengan cara lu ngutan aja sendiri gitu. Hutan di sini, makan hutan di sini, sini gitu. Terus kalau lane-nya maju, lu baru push gitu. Oke. Beda cerita sama kayak kalau misalnya lane-nya seimbang. Kalau lane-nya seimbang kan, lu bisa bantuin teman lu tuh. Iya. Oh, lane temen seimbang gitu ya. Iya. Oh ya nih, kayak hal yang bisa gue note kayak gue pribadi Iya. nggak gitu suka lihat mana lu tuh penuh di sini gitu. Kayak soalnya kayak gue banyak banget lihat mana lu bener-bener full, lu nggak pakai mana sama sekali gitu. Oh. Kayak di sini mana lu kayak di atas 80% gitulah pokoknya. Ya kan? Ya. Menurut gue lu mendingan simpen mana lu tuh di 50%. Lu pakai blast-nya tuh sampai menurut lu bisa full combo aja gitu. Gimana ya gue jelasin ya? Kayak pokoknya mana lu jangan pernah berada di bawah full combo Decryptify, Nether Blast sama Life Drain. Oke. Kayak kalau di atas itu mendingan lu pakai aja gitu. Kayak mau lu pakai buat creep ini, mau lu pakai buat creep ini, mau lu pakai buat wave ini, atau enggak lu ngeharas si Aquaden yang lagi ngutan gitu. Pokoknya Daripada dipakai terus. daripada lu anggurin nih mananya. Lu juga ada botol kan sama mangga maksud gua. Nah, di sini lu mendingan langsung kayak Q, abis itu lu Q-in lagi. Q 2 kali dah pokoknya di sini. Dengan begitu, misalnya Aquaden-nya ngeganggu lu ambil rune nih. Ya kan? Dia harus pilih dong. Gangguin lu ambil rune atau enggak ambil wave lane ini, ambil XP lane ini gitu. Kalau misalnya lu Q 2 kali creepin. Oh, berarti gini aku ya. Kalau mau ambil rune itu sebaiknya kita ngeclearin wave-nya dulu apa gimana? Menurut gua kayak gitu. Menurut gua lu gini. Gua kasih gambaran bagus aja deh. Misalnya lu di menit 3.30 nih di sini. Ya kan? Lu udah punya botol misalnya, ya kan? Menurut gua lu imajinasiin aja, lu pikirin kayak 30 detik kemudian wave-nya bakal berada di mana. Oke? Kayak contoh kasus di sini. Kalau misalnya lu nggak ngapa-ngapainin, wave-nya bakal under tower lu 30 detik kemudian. Ya kan? Iya. Alasannya adalah ini creep yang ini bakal kena pukul, terus creep lu bakal maju, kena pukul sama tower lagi, habis itu creep yang ini bakal mundur ke tower lu. Oke? Nah, kalau creepnya berada di sini nih, di sini, dia bakal lebih susah buat ngambil rune daripada lu yang ngambil rune. Gimana ya gue jelasin? Kayak intinya kalau misalnya bentar lagi kan rune spawn nih. Aquaden ini harus milih dong di antara gangguin lu ambil rune atau enggak ambil XP lane ini, ya kan, yang creep ini. Nah, lu bikin dia rugi dong secara nggak langsung, kayak dia harus milih. Sedangkan lu di sini lu bisa ambil rune sesuka lu, kayak lu nggak pedulin creep yang ini soalnya nggak bakal mati dengan lu ambil rune. Jelas gak maksud gue di sini? Kayak jelas, tapi kurang jelasnya itu gimana caranya biar creepnya kita itu kayak bisa naik dan waktu posisi rune spawn, creep musuh itu ndak under tower kita. Itu masih belum bisa bayangin. Mungkin gue bilang ini buat 30 detik kemudian ya. Tapi ada beberapa cara yang bisa nge-prevent lu buat mengalami hal kayak gitu. Kayak misalnya 1 menit sebelum ini
lu kayak udah mikirin, anjir 1 menit lagi run kan. Nah di sini lu tuh udah kayak, oke, gue mau lane-nya berada di mana? Di daerah musuh dong, ya kan? Nah, caranya gimana? Oke, gue ada glyph di sini, ya kan? Gue boleh pakai glyph-nya biar creep-nya tuh nggak ke-push ke daerah gue. Itu salah satu caranya. Cara kedua tuh, ya udah di sekarang nih, lu mulai pukulin creep-nya aja. Mulai pukulin, mulai queuein creep-nya, mulai W-in si Aquarden-nya gitu. Pokoknya creep-nya musuh itu bersih gitu ya. Nggak perlu bersih banget sih. Maksudnya asal creep kita tuh berada di daerah Banyak. sini. Di daerah dimana musuhnya harus milih di antara ngegangguin lu ambil rune atau enggak creepnya yang mati gitu. Ke daerah Itu sini. nanti waktu menit keempat. Iya. Nah, contohnya di sini gue mungkin bakal ngeglyph nih creepnya sekarang. Ngerti ya maksud gue, kayak gue ngeglyph creepnya. Kenapa kok sekarang, coach? Oh, nih. Padahal Gini. masih 20 detik lagi. Gue glyph creepnya sekarang nih, ya kan? Otomatis creep yang gue ini gak bakal mati dong. Iya. Nah, creep yang ini bakal datang nih ke sini, ya kan? Under tower ikut dia. Maju. Ya, ikut maju under tower. Nah, gue punya waktu kayak 5-10 detik buat lari ke rune-nya. Habis itu balik ke lane-nya. Dan creep gue nggak mati. Creep yang ini nih, 4 creep ini. Creep musuh nggak mati. Secara nggak langsung tuh kayak lu ngambil rune-nya, terus lu nggak kehilangan apapun di lane lu gitu. Oke. Jelas gak maksud gue di sini? Jelas. Gini, kayak sebagai mid player ini susah diimplementasiin. Gue setuju banget. Kayak gue butuh lama lah gue implementasiin hal-hal ini buat main di mid. Nah tapi kayak kalau lu udah kayak secara nggak langsung lu melakukan hal ini, itu bakal kayak menangin game lu banget sih menurut gue. Oke. Tapi ada kala dimana kalau musuh lu Queen of Pain misalnya, lu kan harus nebak tuh rune-nya di mana kan. Kalau nggak Queen of Pain-nya bakal lari ke rune-nya doang kan. Iya. Nah, masalah lu di sana tuh, kalau musuh lu Queen of Pain lu juga harus kayak mikir kayak berguna nggak ya creep gue tuh berada di sini pas menit 4 gitu. Apa mendingan gue kasih dia rune-nya aja gitu. Mungkin itu sih, kayak soalnya misalnya rune menit 4 ini double damage atau regen, Iya. gue rasa lu udah menangin lane-nya banget sih. Kayak kalau di sini double damage lu bisa pukul-pukulin dia 500 kali, weh. Jadi ya gitu sih. Oke. Itu nggak berlaku di menit 4 doang sih. Itu berlaku di semua menit. Tiap 2 menit itu ya. Iya, sampai laning stage selesai deh pokoknya. Gue bilang sih kayak gitu. Mungkin beberapa hal yang harus lo note juga, kayak kalau lo lagi kayak gitu, lo harus kayak lihat juga support musuhnya di mana ya gitu. Cek aja kayak atas ada 2 gak, bawah ada 2 gak gitu orangnya. Nggak perlu cek sampai detail banget. Itu ya. Iya. Nggak perlu lo cek sampai detail banget, cuma kayak atas ada 2 orang gak ya, bawah ada 2 orang gak ya gitu. Gitu sih. Oh, nih. Kayak mungkin lu nggak inget di game ini gimana, tapi kayak di sini lu bisa harass dia, pressure dia dan dapet tower. Oke. Di sini kayak lu queuein sekali nih. Lihat HP sama mana lu. HP lu penuh, lu ada life drain. Iya kan? Di sini kalau lu queuein towernya bakal terus catapult hit, gua rasa ini towernya bakal hancur. Oke. Nah, kalau nggak hancur pun nggak apa-apa gitu maksud gue. Kayak lu tinggal pukul sekali doang kan. Iya. Di sini lu bisa decaptify Aquaden-nya, terus lu life drain aja. Daripada lu yang mundur kena damage kayak gini. Tuh kayak. Iya. Daripada lu yang kena damage. Jadi di sini juga mungkin lu bisa bertahan hidup juga nih kayak. Intinya jangan underestimate life drain lu sama decaptify lu gitu. Itu 2 spellnya kuat banget lawan Aquaden.
Alasannya itu life drain channeling. Arc Warden gak ada apapun yang bisa ngeganggu channeling lu, ya kan? Hmm. Nah, Hmm. di antara dia yang kabur, kok nggak dia yang mati dong kalau misalnya lu nge-life drain. Iya. Nah, itu sih satu hal yang bisa di-note. Ke, Oke. berbeda kalau misalnya mid lane lu itu yang hero-hero ada stun. Kayak apa, OD, Kunkka, Oh. Storm Spirit, kayak gitu kan bisa ngeganggu channeling lu kan. Iya. Zeus, Skyred, kalau dia ada silent gitu. Hmm. Hmm. Kalau cuma Arc Warden doang, gua rasa lu nggak perlu takut banget sama dia. Meskipun dia level 9 sekarang, level 8. Hmm. Hmm. Lu masih ahead dari dia, soalnya dia nggak ada item. Gitu, maksud gua. Iya, iya, iya. Oke. Okay. Jadi di sini juga kayak nunjukin sih, mungkin lu kurang mengerti sama hero Pukna atau gimana, gua nggak tahu. Cuman kalau misalnya lu mengerti hero lu dan hero musuh di mid lane matchup-nya Hmm. kayak gimana, Hmm. gua rasa lu bakal lebih mudah untuk memenangkan game-game Dota sih. Iya sih. Emang apa? Waktu itu emang udah kena fluxnya, terus dia spam skill 3 kan. Nah, terus Panik itu ya. aku refleks mundur aja. Oke. Nah, ini jadi hasilnya jadi towernya hancur, dia nggak mati, lu harus pulang ke base. Iya. Hmm, Nah, terus kalau nggak salah udah menit-menit segini nih kayak udah aku ke atas gak dapet apa-apa, diem. Kayaknya nggak di kayak sini. apa ya, gak dapet apa-apa banget. Di sini idealnya kamu nggak AFK di sini nih. Oke, ini kayak gimana ya gua kasih taunya. Lu pengen dapet tower kan? Objektif lu di sini tuh lu pengen dapet tower, ya kan? Hmm. Hmm. Dapet kill bonus, oke? Hmm. Tapi dapet tower itu hal yang paling penting buat lu. Nah, Oke. dari sini kayak idealnya lu bantuin dia nge-push. Oh. Habis itu kayak lu pressure tower ini lu Q-Q-in aja terus gitu. Idealnya sih begitu. Hmm. Oke. Daripada lu AFK mungkin lu AFK di sini gue tahu mindset lu nih kayak oh, nanti kalau musuhnya muncul gue bakal bunuh dia gitu, ya kan? Ya, ya, ya. Nah, Kayak nungguin musuhnya iya gitu. iya iya. Soalnya ini juga terjadi sama gue nih. Ya sih, mungkin begitu sih kayak kalau misalnya lu maju ke sini terus lu QQ-in creep-nya, terus lu pressure tower ini, gua Hmm. rasa tower itu bakal hancur dengan tersendirinya sih. Kayak CK sama Necrophos nggak bisa bantu banyak kalau misalnya Night Stalker sama Pukuna berada di sini gitu. Iya, Mungkin iya. mungkin lu takut sama ulti Necro atau nggak ada yang call gitu, Necro ulti. Tapi gua rasa Hmm. keberadaan lu berdua di sini di atas Hmm. dan Night Stalker ada ulti, harus seenggaknya 3 sampai 4 orang berada di sini baru towernya nggak hancur gitu maksud gue. Oh, jadi harus apa kayak maksa musuhnya defend gitu. Nah ya itu juga salah satu opsinya. Clear gak maksud gue di sini? Clear, clear. Oke, bagus. Nah di sini lu jangan AFK nih, jangan tunggu di pohon atau gimana, bantuin aja pukul creepnya. Terus ya lihat lihat situasi nih, kalau misalnya LC sama Earthshaker TP atas gitu misalnya, ya kan, Hmm. Hmm. otomatis lu bakal lebih susah dong dapetin towernya. Iya. Nah, dengan hal itu juga, kalau misalnya lu tahu mereka berdua TP di atas nih, lu Hmm. bisa dong kayak lu TP ke bawah, lu dapetin tower ini nih. Atau enggak, lu TP mid, farm mid wave-nya. Karena dua orang udah nggak punya TP, mereka stuck di atas nih. Hmm. Kebayang nggak Kebayang, situasinya? kebayang. Oke. Okay. Kebayang. Jadi kayak mereka orang 4 di atas, terus kita bisa tele ke bawah, kita langsung push bawahnya, nggak ada yang nge-dev gitu. Ya, bukan yang ada. Maksimal 3, 2 sampai 3 orang yang nge-dev gitu. Bukan yang ada. Oke, oke. Dan lu juga bisa expect yang nge-defend tuh bukan LC sama Shaker kalau misalnya mereka berdua TP atas. Gitu. Hmm. Mungkin itu sih hal yang bisa lu note. Tapi contoh kasus kayak gini
idealnya lu langsung Q-in aja sih. Udah ini pas game ini ya sudah stuck gini Iya, terus gak dapat apa-apa gitu. gue bisa bilang gamenya udah over sih at this point. Nah, ini hal yang harusnya lu lakukan sejak 5 menit yang lalu. Ngepush terus itu. Ini kayak berada di lane ini, push creep ini, terus nge-Q-in towernya. Hmm, Nah, ini hal yang harusnya lu lakukan sejak 3 atau 4 menit yang lalu. Nah, oke. kayak di sini musuhnya bisa ngapain? Paling cuma kayak gitu doang. Terus lu bisa heal si Night Stalker-nya mungkin pas dia lagi kena stun tadi. Di live drain ya. Di sini lu bisa heal dia langsung nih. Lu lihat Necro-nya agresif banget. Ya, lu bisa nih langsung heal dia. Terus selamat deh. Iya, iya. Oke. Ya, gue jarang lihat penggunaan life drain lu juga sih. Gini. Iya. Jadi di patch yang pas ini lu main Oh. kemarin kan atau enggak minggu Hmm. kemarin. Hmm. Apa yang bikin Pukna kuat di patch ini kebanding patch-patch sebelumnya? Em, Mungkin lu tahu jawabannya? Bisa apa? Nge-clear banyak unit. Bukan. Jadi begini, life drain-nya di patch sebelumnya itu diubah. Jadi kayak patch sebelumnya life drain-nya 22 second. Oke. Oh. Cooldown-nya. Iya. Sekarang jadi 7 second. Nah, Hmm. yang berarti secara nggak langsung lu bisa spam dong life drain-nya. Ya kan? Iya. Jadi kayak kalau lu terus satu hal lagi yang bisa di note, life drain kalau misalnya HP lu penuh, mana lu keisi. Ya kan? Hmm. Hmm. Sebaliknya juga kalau misalnya lu life drainin temen lu, HP-nya penuh, mananya keisi. Ya kan? Oh. Nah, Iya. di sini kegunaan Pukna tuh bukan sebagai kayak frontliner yang bisa apa ya, kayak nerima damage banyak. Lu cuma kayak sebagai bantuin tim lu aja sih sebenarnya. Hmm. Tim lu mau apa, lu bantuin gitu kayak misalnya pengen dapetin top tower. Nah, ya udah, lu kasih value lu kayak misalnya lu bisa nether blast, lu bisa Hmm. bantuin temen lu tuh kalau misalnya dipukul lu life drainin gitu. Kalau dia butuh mana, Hmm. terus HP full, lu bisa life drainin dia gitu. Itu sih. Jadi dan buat Oke. item di sini gue lebih suka kalau misalnya lu punya satu magic wand sih atau enggak magic stick aja. Iya, Magic One, Magic. Soalnya Oh, kan aku tuh jarang beli Magic One soalnya. oh hmm, gini, anggap aja magic wand tuh kayak investasi lu gitu loh. Jadi Hmm. setiap kali musuh nge-spell, lu dapat satu charge gitu. Mana ya? Iya. Anjir nggak ada yang punya magic wand nih. Oh nih, gini kayak kalau udah kekumpul jadi 20, lu ada kayak burst of HP sama burst of mana gitu. Lu bisa nge-outplay musuhnya, lu bisa bikin musuhnya cancel bunuh lu, nggak jadi bunuh lu soalnya lu punya magic wand gede gitu. Magic Dan One itu apa wajib tuh? nggak sih, menurut gua nggak wajib. Soalnya gini, musuh lu di mid tuh kan Aquaden. Dia banyak Hmm. spam scale spark rate kan. Hmm. Dan itu juga spammable skillnya. Jadi kayak menurut gua, Hmm. lu bisa dapat banyak magic wand dari laning doang sih sama dia gitu. Oke. Kalau misalnya mid musuh lu itu tipe-tipe hero kayak Kunkka, tipe-tipe kayak Ode, siapa lagi yang nggak pakai spell? TA gitu. Lu kan nggak mau dong punya magic wand. Kayak Hmm. susah Nggak dapetinnya keisi gitu. kan? Yeah. Iya. Nah itu sih mungkin satu hal yang bisa lu note. Oh, tapi kalau um, gini Coach, beli Magic One buat nanti di mid game waktu perang kan pasti keisi kan, gitu. iya. Itu Um, gimana? Apa masih perlu beli apa enggak? Gimana ya gue bilangnya kayak gue lihat beberapa orang-orang jago pro player gitu dia kayak gitu tuh kayak main mid
terus kayak udah mid game, ya udah gue beli Magic Wand gitu dia. Tapi Oh. itu karena hero dia tuh mau perang. Contohnya tuh kayak ya ini kayak Pukna, siapa lagi yang mau perang? Kunka, Storm Spirit mungkin kalau misalnya dia mau perang terus pas udah jadi kaya atau apapun itu. Queen of Pain gitu-gitu. Beda hal Tapi dengan kenapa? kalau yang tipe farming gitu nggak perlu ya kayak Hmm, kelihatannya. menurut gua nggak perlu. Kayak tipe farming itu contohnya kayak Morphling mid gitu. Tapi Morphling bagus pegang Magic Wand. Bentar ya. Gue cari Medusa. TA contohnya. Medusa iya. Hmm, Hero-hero kayak gitu kan lu pengen pukul creep farming. doang kan? Iya. Iya. Nah jadi menurut gua lu nggak perlu sih. Oke. Clear kan itu poinnya? Clear, clear, clear. Oke. Menurut gua game ini udah kalah sih tapi udah susah banget buat lu mainin. Ya. Apa Hal yang udah susah banget. bisa lu lakukan di game ini sekarang tuh dapetin top tower, farm, bantuin bottom tower, jangan kasih mid towernya hancur. Paling itu doang sih hal yang bisa gue note. Alasannya gue bilang lu defend mid tower itu biar lu ada kontrol kalau misalnya fight di rune di sekitar sini, sama di sini. Kontrol yang gue maksud tuh kayak gimana? Kontrol yang gue maksud tuh seenggaknya ada yang bisa TP nih di sini sekarang. Melainkan Iya. sekarang kalau lu mau kontrol di daerah sini, lu TP-nya harus di sekitar sini. Jauh. Iya. Sama hal kayak yang ini sih, yang gue bilang itu, yang kalau ini tawurannya hancur. Hmm, mau gue lanjutin di apa? Mau gue lanjutin replay ini lagi atau mau gue kasih replay reference gitu? Play referensi aja. Sini udah Gue juga bilang late game udah kalah. udah kalah sih ini. Um, replay reference ya. Gue coba cari dulu. Lu pengen replay hero apa? Hero mid ya? Kunka jauh. Kunka? Atau ada general hero lain yang pengen general mid lane practice lagi yang pengen lu pelajarin atau gimana? Apa ya mid lane? Go. Mid lane kalau emang udah apa ya kayak udah bener-bener bingung musuhnya kayak susah banget gitu buat dilawan ya biasanya ngepick Kunka. Gue setuju sih. Kayak Kunka tuh hero-nya farmnya cepet, ya kayak balik lane-nya cepet, dan nggak nggak bad laner banget as a hero gitu. Dan kalau di geng pun nggak gitu bermasalah sebagai Kunka menurut gua. Iya. Game ini atau bukan ya? Bukan. Terus itu Gus, apa ini apa maksudnya keluar dari mid laner ya? Kalau misalkan overall game kita Oke. kena split push Gus. Heeh. Itu apa sih yang harus dilakuin? Misalkan lane bawah ke push, lane tengah juga dia nge-push. Nah itu baiknya gimana? Tim kamu lagi menang atau lagi kalah? Kalau misalkan lagi imbang gitu. Lagi imbang, oke. Artinya kamu bisa nge-kill musuh ya dong. Kalau misalnya ada dua hero kamu bisa nge-kill satu hero musuh dong. Idealnya begitu kan kalau imbang. Nah, di situ mungkin untuk core lu yang mau nge-farm, kayak misalnya lu ada PL atau AM atau Yeah. troll gitu yang mau nge-farm. Nah, lu jangan main sama dia, lu kasih dia space buat nerima apa yang di split push sama musuh lu. Misalnya musuh lu split push bottom sama top, bottom sama mid, di sini sama di sini. Ya udah, lu kasih troll lu aja dua space ini. Dan idealnya lu sebagai tim bertiga atau berempat main di sekitar sini agresif sama musuhnya.
Intinya kalau misalnya mereka split push lu harus coba berusaha buat ngambil objektif mereka biar mereka respon ke lu. Contoh kasusnya di sini, misalnya musuhnya nge-split ya nih, di bawah sama di atas, di mid. Nah, cara mereka nge-split push gimana? Pertama, lu harus pressure dia. Pressure-nya bukan cuman creep lu maju ke daerah musuh doang. Pressure dia dengan cara dapetin tower musuh. Kayak, kalau misalnya tower, mereka nggak mau dong tower mereka hancur, ya kan? Iya. Nah, kalau lu nge-pressure tower mereka, otomatis mereka bakal ngerespon dong. Ya kan? Nggak mungkin kayak lu hancurin tower ini, terus lu hancurin tower ini, mereka nggak ngerespon, nggak mungkin dong. Ya kan? Oh iya iya iya. Nah, dengan lu hancurin tower ini dan mereka ngerespon, itu udah bagus banget buat lu. Kayak misalnya lu lihat 2 orang TP di atas nih, kalau lu fokusin towernya. Nah, artinya bakalan ada 2 orang lebih sedikit di daerah map bawah lu sini dong. Ya kan? Iya. Jadi otomatis kalau misalnya ada 1 orang yang nge-farm di sini musuhnya, lu bisa dong majuin dia gitu. Mundur dari top terus lu majuin dia yang farm di sini. Oh, di TP-in kita habis nge-push misalkan nggak dapat, kan musuhnya balik buat nge-dev. Nah, Uh, kita balik nge-dev. enggak. Jadi misalnya 2 orang nge-defend nih di sini, ya kan? Oh, ya. Atau 3 lah. Iya. Nah, lu lihat nih kayak misalnya Aquadennya nge-farm nih di sini nih, sekitar sini, ya kan? Nah, otomatis kalau misalnya lu geng dia, geng si Aquadennya balik, bakal ada 2 orang lebih sedikit yang bisa berada di sini dong. Oh iya 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 iya. Iya. Nah, mungkin itu satu hal yang bisa membuka knowledge sih. Cuman idealnya kalau misalnya ada 3 orang di sini, kayak kalau menurut lu kuat ya lu dapetin towernya. Kalau menurut lu nggak gitu kuat dan musuhnya bisa engage lu, ya udah ngapain lu paksain dapetin tower ini, lu mundur aja, lu udah kayak dapet objektif yang lu mau. Kayak 3 orang udah TP ke sini, artinya map bagian bawah lu kosong dong, lu bisa farm farm lagi gitu. Nah, Oh, carry-nya yang tadi di bawah itu bisa nge-farm lagi gitu. ya kurang lebih begitu. Nah, Oke. kalau misalnya musuhnya split push lagi ya rinse and repeat aja, lu pressure 1 tower, terus musuhnya ada yang respon, kalau misalnya nggak ada yang respon lu dapet tower dong. Kayak untung juga buat lu gitu. Kurang lebih begitu sih cara buat bikin musuhnya nggak split push terus. Clear gak maksud gue? Berarti kalau split push itu lane yang split dikasih ke carry-nya. Idealnya sebegitu sih. Nah, nggak cuma lu kasih ke carry lu, tapi lu juga coba pressure towernya. Gitu. Selagi dia farm di lane yang kena split push, nah, lu pressure towernya gitu. Soalnya kalau misalnya lu nggak pressure towernya nih, mungkin aja musuhnya bisa setup kill ke carry lu. Oh, Gitu. oke. Berarti kita kayak maksa mereka mundur gitu ya. Iya. Nah, misalnya hal terburuk yang bisa terjadi pas lu melakukan itu tuh diantara carry lu mati, kalau enggak lu dimajuin nih pas lu nge-push, ya kan? Nah, kalau misalnya carry lu mati, otomatis lu dapet tower damage lebih banyak dong. Ya kan? Iya, iya. Kayak dia butuh 2 sampai 3 orang buat bisa ngebunuh carry lu lah, ya kan? Otomatis kayak lu bisa pressure towernya lebih kuat lagi. Kayak lu bisa spam skill lu, NS-nya bisa pukul, packnya bisa pukul, push-nya bahkan bisa pukul gitu. Yang kedua tuh kalau misalnya lu dimajuin di sini, ya kan? Iya. Kayak kalau dimajuin di sini, otomatis lu gak bakal ada carry dong di sini, ya kan? Iya. Nah, di sini dimana carry lu harus datengin atas sih. Kayak caranya gimana?
kan ada outpost nih di sini. Dia tinggal TP Hmm. doang. Dan lu pada udah 5 lawan 5 lagi di atas. Jadi kayak lu nggak pernah bakal dapet situasi yang buruk gitu loh menurut gua. Kalau misalnya lu melakukan hal itu. Oke. Berarti Hmm, intinya balas pressure gitu ya. nah ya, Oke. jangan dia nge-split, lu juga malah ikutan nerima-nerima splitnya doang gitu. Kayak kalau misalnya lu kalah pun, seenggaknya lu harus melakukan sesuatu di mid game-nya. Kalau di landing stage-nya mungkin kalau misalnya lu cuman terima-terima apa yang dia kasih doang, nggak apa-apa. Cuma kalau mid Hmm. game-nya, menurut gue lu harus bergerak sih kalau lu lagi kalah. Soalnya celah-celah yang dibuka buat musuh kan nggak gitu banyak juga kan. Iya. Gue sedikit bermasalah buat cari replay pun kak. Oh, terakhir main Sini Kunka kan itu udah lama sih. Kunka. ada sih, tapi ini Smurf gue, enggak deh, bukan gue yang main campaign. Gue coba cari deh. Mungkin lo ada pertanyaan pertanyaan lagi kayak yang bisa di view. Hmm. Apa ya? Hmm, 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 Ini hmm. ada game pun kak. Oh, terus itu, Coach. Kalau misalkan kita nge-push, terus Hmm. kita pakai 40 buat nge-push itu. Nggak apa-apa apa gimana? Tier 1, tier 2, tier 3 atau gimana? Tier 2? Um, Idealnya lu pengen push tier 2 kalau misalnya lu lagi kuat banget kan. Soalnya Iya. Fortify sekarang jadi kuat banget apalagi di tier 2. Oh. Damage-nya nambah, dia bisa hit ke banyak musuh. Nah, kalau menurut lu, ini balik lagi sih, kayak kalau menurut lu kuat pakai 40-nya buat dapetin tower ini, ya Hmm. kenapa nggak 40-in aja gitu. Kalau misalnya menurut menurut lu kayak misalnya kayak gini, kayak dengan 40 ini kita juga nggak bakal bisa dapet tower gitu, ya kan? Hmm. Nah, Hmm. ya udah mendingan lu lepas aja, kasih musuhnya apa kayak sense of relief gitu lah, sense of kayak kalian nggak bisa dapetin tower ini lagi gitu. Nah, tapi ingat, glyph tuh kan cooldownnya 5 detik, 5 menit, Hmm. ya kan? Nah, di timing 5 menit itu, lu bakal lebih mudah lagi buat dapetin towernya. Tower-tower lainnya maksudnya, kayak top tower, mid tower, bottom tower gitu. Soalnya, Oh. lu punya glyph, dan dia nggak punya glyph gitu. Oke. Hmm, apa itu memperjelas? Berarti kalau kita yakin, oh ini kalau diklip pasti dapat. Nah itu udah diklip aja. Iya, Tapi apa nunggu musuhnya ngeklip towernya dulu? idealnya sih kalau misalnya musuhnya nge-glyph, lu tunggu sampai hitnya udah mau nyampe ke creep lu, baru lu glyph. Baru lu glyph, titik. Sorry. Nah, kalau misalnya nggak bisa ya, ya udah juga nggak gitu masalah banget sih. Asal creep lu nggak hilang aja sih. Oh berarti buat nahan apa damage-nya kalau yang diklip apa towernya ngehit banyak itu ya? Iya. Yeah. Oke oke. Hmm, gue sedikit bermasalah cari replay pun kak. Oh ini ada sih, tapi udah rada lama sih. Gue nggak yakin ya bisa di-download. Iya kan, nggak bisa di-download replaynya. Oh ini aku ada gameplay Kunka sih, cuman kalah kena split push AM. Boleh sih. Menang ya tapi ya. Men, eh, kalah, cuman apa ya? Hitungannya ya menang coach. Cuman kalah kena split pushnya doang. Oh, boleh dong replaynya. Oh, ini. Tuh. Oke. Iya anjir. Udah sejam lewat sekarang. Oh iya. Oh iya. Um, Lanjut apa? Lanjut kapan lagi coach? um, Mungkin terserah lu sih kayak mau lanjut kapan atau nggak lebih.
asal sesuai dengan jadwal gue aja sih, atau lu mau lanjutin sekarang aja gitu. Jadi kayak ini bakal jadi 2 sesi gitu. Hmm, kayaknya berhenti dulu. Iya Terus sih. nanti 2 hari, nanti selama 2 hari aku tak main-main, tak terapin, terus nanti coachnya bisa lihat lagi. Oke oke. Gue juga bakal coba main Kunkka sih. Ya, gue mau kasih lu reference gimana cara main Kunkka yang bener gitu. Oke, coach. Oke deh, itu aja. Gue tutup aja ya sesinya sekarang. Eh, Oke, Terus thank. nextnya nanti aku chat Discord lagi apa gimana Chat sama jadwalnya aku aja. di Discord. Iya, di Discord. Maunya Oke, kapan gitu. Oke, 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 coach. Kasih ya, yuk, coach ya. yuk. Gue harap bisa diimplementasikan dengan benar. Siap, coach. Yuk, bye. Bye, coach.